Ayah, ibu, ayah, ibu, kembalilah. Kembalilah, ayah. Ayah, Akai, aku masih merasa agak takut. Keluarga Su adalah yang terkaya di Jiangzheng. Jika Su Qingcheng sampai tahu bahwa orang tuanya telah kita bakar hidup-hidup. Mana mungkin? Memangnya apa yang bisa dilakukan wanita bodoh itu? Jia-Jia, coba lihat, di hari pemakaman orang tuanya hari ini, dia malah menangis sampai pingsan di rumah sakit. Aku adalah suami terbaik baginya, dan kau adalah sahabat terbaiknya. Tidak akan ada yang mencurigai kita. Tapi ingatlah, kejadian ini hanyalah sebuah kecelakaan. Lihatlah, menjadi orang terkaya pun tidak ada gunanya. Sebelum mati, bukankah dia berlutut memohon ampun padaku, memintaku untuk melepaskan putrinya yang buruk rupa itu. Tenang saja, setelah hari ini berlalu, aku akan menemui putrimu untuk mengambil alih sisa 50% saham itu. Mulai sekarang, grup Su milikmu akan menjadi milikku sepenuhnya. Pada saat itu, kekayaan, status, dan juga kau, semuanya adalah milikku. ayah, ibu, Siapa itu? Anakku tersayang. kumohon, tolong aku. Aku mohon padamu. Aku punya uang. Kumohon, selamatkan aku. Aneh, sepertinya aku mendengar suara Su Qingcheng. Mungkinkah tekanan belakangan ini terlalu besar sehingga aku berhalusinasi? Mungkin saja. Halo? Apa katamu? Ada apa? Ku beritahu kau, Su Qingcheng bunuh diri. Jadi sekarang, akulah penguasa grup Su. Satu-satunya orang yang selamat. Untuk apa lagi surat pengalihan itu? Langit benar-benar membantu kita. Di mana ini? Italia, rumahku. Anakku. Mengapa bahkan anakku tak dibiarkan tetap bersamaku? Jika kau ingin membalas dendam, aku bisa membantumu. Siapa kau? Mengapa kau melakukan ini? Namaku Song Siche. Saat aku masih kecil, ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Sejak saat itu aku selalu menetap di Italia. Beberapa hari ini, aku mendengar kabar kematian ayahmu. Jadi, aku datang ke pemakamannya, dan aku mendengar apa yang mereka katakan. Song Siche, taipan keuangan termuda di dunia itu.
Bagaimana caramu membantuku? Beri aku waktu 3 tahun, aku akan mengubahmu menjadi mawar yang paling berbisa dan mempesona. Anggap saja ini balasan atas budi baik ayahmu. Hari ini sudah kutunggu selama 3 tahun. Ini adalah surat undangan dari Yuan Xingkai. Dia mengundangmu, desainer hebat, untuk menghadiri jamuan makan malam grup Xinli. Ini undangannya. Grup Xinli. Harusnya tetap bernama Grup Su. Aku harus mengejar penerbangan. Aku pergi dulu. Tunggulah aku dalam 2 hari ini. Setelah urusan di sini selesai, aku akan terbang menemuimu. 3 tahun ini, kau telah mengangkatku ke posisi desainer internasional. Bantuanmu sudah lebih dari cukup. Setelah aku mengambil kembali Grup Su, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayah, ayah, ibu. Ayah, lihat. Untunglah, tertangkap. Kau tidak apa-apa. Ini permen untukmu. Paman Su, aku membiarkannya kembali ke dalam pusaran dendam. Apa ini sudah benar? Akai, dia kan hanya seorang desainer saja. Apa perlu kita mengadakan penyambutan semewah ini? Kau tahu apa? Dia adalah master desain yang diorbitkan oleh konglomerat dunia. Song Siche, sudah berapa banyak merek mewah dunia yang bekerja sama dengannya. Jika dia melirik perusahaan sini kita, itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Jika kita menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Pak Song, aku bahkan rela berlutut dan menjilat kakinya. Itu dia. Mereka datang. Bersiaplah. Cepat. Cantik sekali. Kenapa malah bengong? Selamat datang. Halo, Tuan Yuan. Saya Su. Anda juga bisa memanggil saya dengan nama Mandarin saya, Su Qingcheng. Apa? Kau bilang namamu Su Qingcheng? Ku dengar namaku persis sama dengan nama mendiang istri Tuan Yuan. Jika hal ini menyinggung mendiang nona tersebut, itu benar-benar suatu kebetulan yang buruk. Nona Sue begitu cantik, bagaimana mungkin bisa menyinggungnya? Hanya saja, memang benar, hal itu mengingatkanku pada mendiang mantan istriku. Rasa rindu ini memang sulit untuk dikendalikan. Tuan Yuan, Anda begitu cepat menganggapnya sebagai mantan istri. Sepertinya kabar bahagia antara Anda dan Nona Tian sudah dekat. Tidak, aku tidak memiliki hubungan semacam itu dengannya. Yuan Xingkai, apa maksudmu? Begitu melihat gadis cantik, kau langsung lupa diri, ya?
Apakah hubungan kita ini sungguh terhormat? Katakan saja, tidak perlu takut. Jadi bahan tertawaan sang desainer. Nona Tian, datang mencariku selarut ini. Apakah ada urusan penting? Jialang, buka matamu lebar-lebar. Aku sudah mengandung anak Akai. Jangan coba-coba merayunya. Anak bayiku. Anakku, atas dasar apa kalian melakukannya? Apa kau dengar apa yang kukatakan? Kau. Beraninya kau memukulku. Seorang pria yang membangun kekuasaan di atas perusahaan mendiang istrinya, mana mungkin aku sudi meliriknya. Kau? Jika Nona Tian berani angkat tangan lagi, lalu bayimu sampai keguguran, jangan salahkan aku. Tolong. Siapapun, tolong ke sini. Saranku berikan, jangan pernah memancing amarahku. Jika tidak, Gila. Dasar kau wanita gila? Gila. Akai. Desainer itu. Dia berani memukulku. Untuk apa kau menemuinya? Aku hanya ingin memberitahunya. Kalau aku sedang mengandung anak kita, siapa tahu dia punya pengalaman soal itu. Apa katamu? Habisnya tatapanmu padanya sampai tak berkedip. Tian Jia, ternyata selama ini aku tidak sadar kau adalah wanita yang sangat pencemburu. Aku tidak peduli. Kalau kau benar-benar mencintaiku, tuntutlah keadilan untukku dan anak ini, balas perbuatannya. Kau ingin menghancurkanku, ya? Aku tidak mungkin pergi. Apa karena namanya juga Su Qingcheng, makanya kau jadi ketakutan? Kau sudah gila ya? Su Qingcheng yang dulu itu sangat buruk rupa dan kepribadiannya lemah. Selain nama, tak ada kemiripan sedikit pun di antara mereka. Lagi pula, seluruh keluarga Su sudah lenyap. Apa yang harus kutakutkan? Jangan lupa, seluruh anggota keluarga Su, semuanya sudah mati tak bersisa. Tapi tidak ada yang pernah melihat Su sebelumnya. Bagaimana kalau dia itu palsu? Cukup. Kalau kerjasama ini sampai kacau gara-gara kau, enyahlah dari duniaku. Yuan Xingkai, aku sedang mengandung anakmu. Tega-teganya kamu. Tian Jia, 3 tahun lalu aku bisa mencampakkan Su Qingcheng. Sekarang, aku juga bisa mencampakkanmu. Yuan Xingkai, Tian Jia, aku sendiri yang akan menjebloskan kalian ke penjara. Tuan Yuan, dengar-dengar Anda berhasil mengajak Su bekerja sama kali ini. Benar. Tuan Yuan sungguh luar biasa. Yaitu tokoh kelas dunia. Orang kepercayaan, Song Siche. Tadi sangka dia bersedia datang ke Jiangcheng. Kami ikut bangga berkat Tuan Yuan. Lihat, dia datang. Cantik-cantik sekali. Maaf, Tuan Yuan. Aku datang terlambat. Mari kita mulai. Kami tinggal menunggumu. Semuanya, selama bertahun-tahun ini, meskipun grup So telah berganti nama menjadi Shin Li, tapi cintaku pada mendiang istriku tidak akan pernah berubah.
Betapa aku berharap suatu hari nanti dia bisa kembali ke sisiku. Karena itu, grup ini mengangkat tema Cinta yang Abadi untuk koleksi perhiasan terbaru yang akan dibimbing oleh desainer ternama, International Sue. Berikutnya, mari saksikan video konsepnya. Putri keluarga Sue itu sangat jelek dan berkepribadian lemah. Terlebih lagi, keluarga Sue sudah habis. Sekarang, apa yang harus kutakutkan? Mereka memanjakan seorang pecundang. Cepat atau lambat, pasti akan hancur. 3 tahun lalu, aku bisa mencampakkan Su Qingcheng. Sekarang, aku juga bisa mencampakkanmu. Wanita jalang, beraninya kau menjebakku. Kai, bukan aku. Itu dia. Menaruh alat penyadap di dalam tasku. Dialah Su Qingcheng. Dia belum mati. Yuan, Xinkai, drama anjing makan anjing ini berakhir secepat ini. Rensin, mulai sekarang, kamu ikuti Sue. Segala urusannya akan kamu yang atur. Baik, Pak Song. Ini kartu nama Su. Ingatlah, untuk menghubunginya. Baik, tidak masalah. Kau adalah Su Qingcheng. Bukankah sudah kukatakan nama Mandarinku sebelumnya? Jangan pura-pura bodoh. Yang kami tanyakan adalah, apakah kau adalah nona besar keluarga Su itu? Buktinya belum lengkap. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengetahui identitasku sekarang. Kalian berdua, apa kalian sedang mencoba mengalihkan perhatian semua orang? Aku tidak tahu apa itu. Putri keluarga Su. Aku hanya tahu bahwa dengan grup munafik seperti ini, aku harus mempertimbangkan baik-baik. Apakah akan lanjut bekerja sama? Grup Xinli kali ini benar-benar dipermalukan. Keluarga Su kali ini benar-benar sedang sial sekali. Tidak mungkin. Bakaran waktu itu pasti perbuatannya kan? Mungkin saja. Maaf, tadi saya sudah tidak sopan. Rekaman ini pasti ada yang menjebak saya dan Nona Tian. Saya akan menyelidikinya sampai tuntas. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Jika ingin saya mengambil risiko sebesar ini, di mana letak ketulusan Pak Yuan? Dasar kau penipu sialan. Kau sama sekali bukan desainer ternama itu. Song Siche dan Sue yang asli. Masih dalam perjalanan pulang ke tanah air. Apa yang terjadi? Kenapa dia datang ke sini? Kenapa membohongiku? Apa yang telah kubohongi darimu? Nona Su muncul bersamaan dengan Song Siche. Jadi, siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda mengaku sebagai Su Qingcheng? Saya tidak berbohong. Jika tidak percaya, silakan verifikasi sendiri dengan Tuan Song. Dasar penipu. Setelah menipu kami, kau pikir bisa pergi begitu saja? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Cepat bertindak. Ambil darahnya untuk tes DNA. Tuan Yuan, bukankah tes DNA bisa dilakukan hanya dengan rambut atau semacamnya? Dia telah mempermainkan kita semua hingga pusing. Tentu saja, dia harus diberi sedikit pelajaran. Tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Hadiahnya 1 juta. Lepaskan. Apa kau takut orang tahu kalau kau bukan Sue? Atau takut orang tahu siapa identitasmu yang sebenarnya? Aku hanya takut kau tidak punya nyali. Saat tahu
siapa aku sebenarnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Song, Tuan Song. Saya Rensin, sekretaris baru Anda. Saya sudah mengikuti instruksi di kartu nama dan menambahkan widget Anda. Jika Anda tidak segera datang, darahku akan diambil paksa di depan umum, seperti memotong hewan ternak. Yuan Xingkai, beginikah caramu memperlakukan desainer yang telah aku bina secara pribadi? Tuan Song, dengarkan penjelasan saya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak perlu melanjutkan kerja sama ini lagi. Mulai hari ini, grup Xinli tidak perlu ada lagi. Tuan Song. Nona Su, berikan Xinli satu kesempatan lagi. Ini semua gara-gara wanita ini. Dialah yang memasukkan foto-foto itu, hingga membuat saya salah paham pada Nona Su. Tolong percayalah pada saya. Ah, Kai. Aku sedang mengandung anakmu. Tega sekali kamu memperlakukanku seperti ini. Sekarang juga, kepada Tuan Song dan Nona Su, berlutut dan minta maaf. Jika dia berlutut dan minta maaf padamu, apa kamu akan memberi mereka kesempatan? Apa peduliku dia orang terkaya? Sebelum dia mati, dia juga berlutut memohon ampun padaku, memintaku untuk melepaskan putrinya. Aku ingin kamu berlutut bersamanya dan minta maaf padaku. Aku ingin kamu berlutut bersamanya dan minta maaf padaku. Berlutut. Berlututlah. Tuan Song, Nona Su, kali ini saya yang salah. Saya telah membuat Nona Su ketakutan. Saya minta maaf. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ayah, Ibu, dulu apa kalian juga memohon kepada mereka seperti ini? Mengenai kelanjutan kerjasama ini, kami akan menindaklanjutinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Terima kasih banyak, Tuan Song. Aku dan anak ini di matamu sama sekali. Tak sebanding dengan Xinli, bukan? Itu cuma anak yang belum lahir. Jangan lupa, apa saja yang telah kita lakukan demi mendapatkan Xinli. Yuan Xingkai, jika kamu berani berkhianat padaku, maka aku pun tidak akan segan padamu. Kamu datang hari ini, kenapa tidak memberi kabar dulu? Bukankah sudah kukatakan? Aku akan menemuimu begitu urusanku selesai dalam 2 hari ini. Kalau bukan karena budi ayahku yang pernah menyelamatkan nyawamu, sikapmu ini bisa membuatku salah paham kalau kamu menyukaiku. Kamu masih sempat-sempatnya bercanda. Sepertinya kamu tidak ketakutan hari ini. Bagiku, apa yang lebih mengerikan daripada pembantaian keluarga dibandingkan hal ini? Song Sihe, aku ingin mereka membayar dengan nyawa mereka. Tenang saja. Begitu kita mengumpulkan cukup bukti, hukum akan membuat mereka membayar dengan nyawa. Yuan Xingkai dan Tian Jiajia, cara mereka berlutut memohon padaku hari ini mengingatkanku pada orang tuaku. Mati begitu saja terlalu enak bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan sendiri rasanya dikhianati. Baru setelah itu mereka boleh masuk neraka. Baik. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan membantumu. Entah ada angin apa Nona Tian punya waktu luang hari ini untuk makan bersama kami. Mengenai masalah Cindy belakangan ini, aku memang sempat mendengarnya sedikit. Tuan Chen,
Semua yang ada di luar itu hanyalah gosip belaka, belum ada yang pasti. Anda tidak boleh menyalahkan orang begitu saja. Jadi, apa maksud dari jamuan ini? Aku ini hanyalah seorang wanita lemah. Sinli sekarang sedang diambang kehancuran, tentu saja. Aku harus mencari pelindung yang dapat diandalkan. Aku ingin tahu, untuk grup terkemuka seperti grup Chen, apakah bisa memberiku tempat di sana? Tentu saja, jam 7 kita mengobrol di ranjang. Zhou, asisten khusus Zhou. Tuan Chen, bos saya mengundang Anda. Tunggu, tempat yang baru saja kau duduki itu. Seka sampai bersih untukku. Tuan Song, saya permisi dulu. Begitu semuanya siap, akan saya kirimkan kepada Anda malam ini. Jam 7 malam, aku akan menerima kabarnya. Tuan Yuan, mengenai jamuan makan yang Anda katakan. Mari kita bertemu jam 7 malam ini saja. Tuan Song, Nona Su, terima kasih. Memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan ini benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Kenapa Nona Tian tidak datang? Begini, Jia-Jia pada jam 7 ini ada urusan yang sangat penting. Nona Su jangan khawatir, lain hari dia pasti akan datang sendiri. Untuk meminta maaf secara langsung, Tuan Yuan, apa sekarang terhadap seri Cinta yang Takkan Pernah Padam? Ini ada pendapat tertentu? Nona Su, ucapan Anda benar-benar tepat sasaran. Saat ini, masalah ini tengah menjadi sorotan publik. Jadi saya sarankan, bagaimana kalau kita ganti temanya saja? Masalah mendiang istri saya. Jangan dibahas lagi. Tuan Yuan akhirnya bersedia melepaskan Nona Su. Nona Su, Anda bisa saja bercanda, cintaku, Yuan Xingkai, pada mendiang istriku, sungguh disaksikan oleh langit. Ternyata hal yang lebih penting bagi Nona Tian daripada makan bersama kita adalah ini. Tuan Chen, mulai sekarang, aku adalah wanitamu. Tuan Song, Nona Su, biar aku yang menanganinya. Tunggu sebentar. Permintaan maaf, Tuan Yuan, bukankah ketulusannya harus dilipat gandakan? Ketulusan. Dilipat gandakan. Tuan Song, Nona Su, permisi sebentar. Anjing makan anjing, benar-benar berantakan. Kau berani mengkhianatiku. Kau yang lebih dulu mencampakkan aku dan anak ini. Anak? Apa anak ini benar-benar anakku? Belum tentu juga. Karena anak itu bukan anakku. Maka kau pergi dari sini. Pergi jauh-jauh.
Nona Tia, Anda sudah bangun. Kau, apa yang mau kau lakukan? Nona Tian, salah paham. Aku cuma kebetulan lewat saja. Melihat kondisi Anda tidak terlalu baik. Jadi, saya membawa Anda ke rumah sakit. Bayinya sudah tiada. Nona Tian, seandainya aku jadi Anda, aku pasti akan membuat orang yang menyakiti anakku membayar harganya. Kenapa kamu menyelamatkan Tian Jia? Membiarkannya mati begitu saja terlalu mudah baginya. Aku masih membutuhkannya untuk menjadi belatiku. King Cheng, kamu sudah berubah. Jika Tuan Song merasa aku mengerikan, Anda bisa mundur kapan saja. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Tuan Song, Nona Su, Tian Jia sudah datang. Dia ternyata cukup patuh. Sun sudah memberitahuku apa yang dialami Nona Tian. Sudah selarut ini? Untuk apa Anda menemui saya? Yuan Xingkai punya utang nyawa. Saya harap kalian bisa membatalkan kerjasama dan membiarkan Xin Li bangkrut. Utang nyawa yang Nona Tian maksud? Apa maksudnya? Kalau itu, saya tidak bisa mengatakannya. Sikap ragu-ragu Nona Tian ini. Mungkinkah utang nyawa ini juga ada hubungannya dengan Anda? Pokoknya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa membatalkan kerjasama dan membiarkan Xin Li bangkrut. Tian Jia belum menceritakan semuanya. Sudah kuduga. Aku akan membuatnya mengakui semuanya. Kamu sudah minum cukup banyak? Jangan minum lagi. Kau terlalu banyak mengatur. Jadi, sebenarnya kenapa kamu menyelamatkan Tian Jia? Apa benar-benar hanya karena tidak ingin dia mati dengan semudah itu? Seandainya bayinya bisa diselamatkan, meskipun mereka adalah iblis. Tapi anak itu, kau tidak bersalah. Kau ini ya, biasanya kau selalu berpura-pura, bersikap galak dan tak kenal takut. Sejuknya, Song Si He. King Cheng, jika kau menolakku, aku akan segera pergi. Pergi. Jangan pergi. King Cheng, aku benar-benar menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kelak apapun jadinya dirimu, aku akan tetap menyukaimu. Kepalaku sakit sekali. Tadi malam, apa aku minum terlalu banyak? Sudah bangun?
Maaf ya, aku minum terlalu banyak semalam. Tidak perlu merasa sungkan, tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku sudah pernah dihancurkan oleh pria brengsek seperti Yuan Xingkai. Kau tidak perlu bertanggung jawab padaku. Sinar mentarinya indah sekali. Di cuaca secerah ini, aku masih harus melakukan hal yang menyebalkan. Kau mau kemana? Menemui Yuan Xingkai, memojokkan Tian Jia-jia ke langkah terakhir. Kuantar kau. Su Qingcheng, kau tidak pantas jatuh hati padanya. Papa. Ini makan siang yang aku dan Mama buatkan untuk Papa. Lihat ini. Benar-benar putri kesayanganku. Nona Su, soal konten desain itu, seharusnya aku yang mengunjungi Anda. Mana mungkin aku merepotkan Anda untuk datang langsung ke sini? Tuan Yuan, kedatanganku hari ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku akan menjawab semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Nona Tian memberitahu Tuan Song bahwa Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Aku ingin tahu, apakah itu benar? Ini menyangkut kerja sama kita. Bagaimana mungkin ini terjadi, Nona Su? Apa yang dia katakan padamu? Tidak bicara apa-apa. Dia kabur. Setelah mengatakan itu saja. Nona Su, Tian Jia-jia belakangan ini ingin mengkhianati Xin Li. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk menjatuhkanku. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. Tuan Song dan aku juga berpikir begitu. Makanya aku kemari sengaja untuk memperingatkan Tuan Yuan. Berharap ke depannya tidak akan ada lagi kabar seperti ini yang beredar. Tenang saja, Nona Su. Itu tidak akan mungkin terjadi. Lenyapkan Tian Jia-jia dari dunia ini. Bersiap. Selamatkan dia. Pelacur sialan, beraninya kau kabur. Kalian, apa yang mau kalian lakukan? Tuan Yuan sudah memerintahkan, kau harus mati. Yuan Xingkai. Dia benar-benar ingin aku mati. Jangan. Bereskan mereka. Semua yang aku ketahui akan kuberitahukan pada kalian. Maukah kalian melindungiku? Jika kau belum punya kesadaran untuk masuk penjara, maka biarkan Yuan Xingkai yang membereskanmu. Tidak. Aku akan bicara. Aku akan katakan semuanya. Sampah, bahkan mengurus satu wanita saja, kalian tidak becus. Tuan Yuan, gawat. Yang akan aku katakan selanjutnya adalah Yuan Xingkai menghasutku untuk bersamanya. Membunuh pasangan Su dan merampas grup Su. Inilah kebenarannya. Cari Tian Jia-jia untukku. Temukan Tian Jia-jia. Senang sekali. Andai kau melihat bagaimana wajah Yuan Xingkai tadi sangat menjijikan dan ketakutan. Hampir saja dia di tempat hampir
hampir saja aku menangis. Yuan Xingkai menyebut putri keluarga Su sebagai si buruk rupa, menjalin hubungan denganku, terlarang dalam waktu lama, dan mengancamku untuk membakar kediaman keluarga Su. Akhirnya, dia merebut aset keluarga Su menjadi miliknya dan mengubah namanya menjadi Xinli. Jika saja dulu aku tidak bersikeras ingin menikah dengan Yuan Xingkai, orang tuaku tidak akan meninggal. Apa hakku untuk tertawa? Sekarang, opini publik sedang heboh. Yuan Xingkai dan Tian Jiajia sudah hancur reputasinya. Belum cukup. Aku akan menjebloskan mereka ke penjara agar mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hadirin sekalian, saya tidak tahu mengapa Tian Jia ingin menjebak saya. Sebelumnya, di kamar dagang, rekaman suaranya sudah terbukti palsu sekali. Sebagai seorang korban yang kehilangan 3 anggota keluarga tercinta, kini saya harus menderita luka untuk kedua kalinya. Fitnah ini, dengan ini saya nyatakan bahwa saya dan Tian Jia tidak pernah menjalin hubungan gelap apapun. Apa yang terjadi pada keluarga Su juga tidak ada hubungannya dengan saya. Sampai hari ini, saya masih menunggu kepulangan King Cheng. Jadi, jika ada di antara kalian yang masih ingin memfitnah saya, tolong tunjukkan buktinya. Tian Jia, mana buktinya? Bukti bahwa kalian membunuh keluarga Su di mana? Jangan harap, aku sudah membantu kalian mendapatkan kesaksian itu, tapi kalian masih memperlakukanku begini dan mengurungku di sini. Kami ini sedang membantumu. Kau berkeliaran begitu saja di depan mata keluarga Song, tertangkap oleh orang-orang Yuan Xingkai. Bagaimana ini? Beritahu aku di mana buktinya. Jika tidak, jangan pernah harap kamu bisa keluar dari sini. Kalian sudah menjatuhkan Xinli. Itu sudah cukup, kan? Kenapa harus menyelidikinya sampai sejauh ini? Kebenaran tentang masalah keluarga Su, apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganku? Tian Jia, jangan bilang kamu pikir di sisi kalian ada 2 orang bernama Su King Cheng. Apa katamu? Apa katamu? Kamu adalah Su King Cheng. Kamu adalah putri keluarga Su. Su King Cheng. Jia, kita sudah saling kenal sejak usia 14 tahun. Sejak kapan kamu mulai bersikap tidak tulus kepadaku? Atau kamu mendekatiku sejak awal hanya untuk menggantikan posisiku? Kamu belum mati. Kamu belum mati. Kamu belum mati. Untuk apa kamu kembali? Kenapa kamu harus kembali? Aku tahu. Ini semua adalah jebakanmu. Kamu ingin membuat Yuan Xingkai mati, dan kamu ingin membuatku mati. Tian Jia, nyawa sampah kalian berdua sama sekali tidak berharga bagiku. Tapi penderitaan kalian sangat kunikmati. Dasar jalang. Di mana King Cheng? Nona Su pergi ke gudang untuk menemui Tian Jia. Orang-orang sudah dikerahkan untuk melindunginya. Tuan Yuan, Anda tidak boleh masuk sembarangan. Tuan Yuan, Anda tidak boleh masuk sembarangan. Tuan Yuan. Minggir. Tuan Song, dia bersikeras untuk masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Kalian keluarlah. Tuan Song, tolong aku. Tolong selamatkan aku. Karena kamu tidak mau bicara. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Sebelum kebenarannya terungkap, jangan pernah harap kau bisa pergi dari sini. Su King Cheng. Apa kau pikir kau sudah menang? Biar ku beritahu kenyataannya. Dulu ibumu mencengkeram erat pergelangan kakiku seperti ini dan memohon agar aku melepaskannya. Tian Jia ada di tempat kalian, kan? Tuan Song, suara tadi itu, apa yang terjadi?
Tuan Yuan sudah datang. Maaf ya, tadi aku sedang menonton film horor. Aku baru saja bilang, suara pemeran utamanya sangat mirip dengan Tian Jia. Sampai tidak sadar, Anda sudah datang. Jadi begitu rupanya. Belakangan ini, aku terus mencari Tian Jia, ingin dia membersihkan namaku. Karena terlalu lama mencari, pikiranku jadi linglung. Kalian berdua sedang membicarakan pekerjaan atau berencana menarik diri dari kerjasama dan kembali ke luar negeri? King Cheng adalah pacarku. Saya yang terlalu banyak bicara, tapi saya harap kalian berdua tidak menarik diri dari kerjasama. Semua itu hanyalah kebohongan yang dikarang Tian Jia. Jika kalian juga pergi, maka Xin Li akan benar-benar hancur. Perasaan Tuan Yuan terhadap Xin Li ternyata sangat mendalam ya. Itu adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan keluarga Su. Aku harus melindunginya dengan baik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya pada istriku, juga kepada ayah dan ibu mertuaku? Di surga, ketulusanku terhadap Xin Li ini malah difitnah seperti ini. Aku benar-benar merasa dizalimi. Tuan Yuan, tenang saja. Kami tentu tidak akan menarik diri dari kerjasama. Jika tidak, Xin Li bisa bangkrut dan Anda akan melarikan diri. Nona Su, ya? Apa maksudnya takut saya kabur? Tuan Yuan, jangan terlalu sensitif. Maksud Su adalah, untuk seri desain kali ini, dia telah mencurahkan banyak upaya. Jika Anda batal bekerja sama, dia akan sangat menyesal. Jadi begitu rupanya. Saya kira Nona Su menganggap saya seperti penjahat. Tidak disangka, Nona Su begitu peduli dengan kerja sama kita ini. Kalian tenang saja, kemelut ini akan segera berlalu. Dengan bantuan Tuan Song, Xin Li pasti bisa bangkit kembali. Kalau begitu, mari nantikan perkembangannya. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Terima kasih sekali lagi Tuan Song dan Nona Su atas kepercayaannya padaku. Song Siche, apa yang kau lakukan? Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Ulah Tian Jia. Aku sudah memberitahu identitasku padanya. Bisakah kedepannya kamu tidak melakukan hal berbahaya seperti ini sendirian lagi? Aku ingin pindah dari sini. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya takut semua orang salah paham dan menganggap hubungan kita tidak wajar. Apa kau pikir? Aku tadi hanya membodohi Yuan Xinkai? Bukankah begitu? Kita sudah melakukan begitu banyak hal yang tidak wajar. Bagaimana mungkin ada salah paham? Jangan bersikap tidak serius seperti ini lagi. Tuan Song, bukankah kemarin kita sudah sepakat, lalu kenapa hari ini Anda menarik diri dari kerjasama? Kemarin itu hanya Su yang menyetujui keinginan untuk bekerja sama dalam desain. Tapi saya pribadi, aku tidak benar-benar menjanjikan apapun padamu. Tuan Song, apa maksud Anda? Xin Li sekarang sedang diambang kehancuran. Bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan kerja sama grup Song kepada pihak yang tidak stabil? Tuan Song, Anda harus mempercayaiku. Jika Xin Li kehilangan Anda, kami benar-benar akan hancur. Karena pihak Xin Li sangat mementingkan kerjasama ini, bukankah seharusnya Anda menunjukkan sedikit ketulusan? Katakan saja. Ingin aku menyelamatkanmu? Bisa saja. Namun, sebagai penyelamatmu, berikan aku 50% sahamnya. Apa?
Tuan Song, 50%? Itu kan setengah dari seluruh saham. Jika Xinli bisa bangkit kembali, itu semua berkat dukungan penuh dariku. Semua ini, bukankah sudah sewajarnya aku mendapatkannya? Sepertinya Tuan Yuan tidak punya niat tulus. Kalau begitu, lupakan saja soal kerja sama ini. Baik, akan kutransfer sahamnya padamu. Nona. Nona, Anda tidak apa-apa. Mengapa Anda menangis di sini? Aku tidak apa-apa, Paman Wang. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana Nona bisa tahu panggilanku, suara ini? Terasa sangat akrab. Gawat, karena terbawa suasana, aku malah kelepasan. Jangan-jangan Anda adalah Nona? Aku bukan. Aku bukan. Anda ternyata masih hidup. Nona, aku melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Bagaimana mungkin aku salah mengenalimu? Sekarang, Anda telah menjadi begitu cantik. Aku bukan. Aku mengerti semuanya. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa Anda telah kembali. Paman Wang. Aku sangat merindukan kalian. Nona, jika ada yang bisa saya bantu, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa tua ini, saya pasti akan membantu Anda. Ternyata begitu ceritanya. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, Anda pasti sudah banyak menderita. Menyembunyikan rahasia-rahasia ini pasti sangat menyakitkan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Yuan Xingkai dan Tian Jia membayar hutang darah ini dengan nyawa. Baiklah, sekarang keluarga Su telah direbut oleh Yuan Xingkai dan dikuasai sendiri. Tapi saya masih tetap pengurus rumah di sana. Dulu saya mengira bahwa Yuan Xingkai masih menghargai hubungan lama. Tapi sekarang, tampaknya dia tetap mempekerjakan saya hanya untuk membuat dirinya tampak seperti orang yang tidak bersalah. Nona, saya akan membantu Anda. Kebenaran itu pasti masih tersimpan di dalam rumah keluarga Su. Ada apa? Kok kelihatannya senang sekali? Hari ini aku menemui Yuan Xingkai dan menyuruhnya mengembalikan saham milik orang tuamu, ditambah dengan setengah bagian milikmu. Sekarang grup Su resmi menjadi milikmu. Terima kasih, Sihe. Benar-benar terima kasih banyak kepada kalian. Desain ini sungguh luar biasa. Nona Su, Anda benar-benar seorang jenius. Tuan Song memberitahu saya bahwa Tuan Yuan telah mengalihkan setengah sahamnya. Saya harus melakukan yang terbaik untuk urusan ini. Nona Su, desain Anda ini memang sangat bagus. Hanya saja terasa terlalu kelam. Apakah ini sesuai dengan tema kita? Cinta yang takkan pernah sirna. Bukan begitu? Tuan Yuan sedang terjerat dalam masalah asmara akhir-akhir ini. Saya menyarankan sebaiknya kita ganti temanya saja untuk menghindari memanasnya opini publik yang bisa merugikan Tuan Yuan. Tak kusangka Nona Su terpikir sampai sejauh ini. Sepertinya Nona Su sudah memiliki konsep tema yang baru. Tema untuk koleksi ini adalah balas dendam.
Bagus. Tema ini sungguh luar biasa. Biarkan mereka semua melihat betapa bersihnya. Aku, Yuan Xingkai, biarkan Jalang yang mencoba menjebakku itu menerima balasannya. Baiklah. Ini. Nona, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi merayakan ulang tahun. Terima kasih semuanya. Tuan Song, Paman Wang. Paman Wang, kenapa Anda bisa ada di kediaman Tuan Song? Aku. Kenapa Tuan Yuan harus menyulitkan orang tua seperti ini? Putra Paman Wang. Dulunya adalah asisten kepercayaanku saat di luar negeri. Hari ini, aku merayakan ulang tahun, jadi aku mengundang Paman Wang untuk makan bersama. Kenapa? Apa Anda mengenalnya? Jadi begitu, Tuan Song. Paman Wang adalah kepala pelayan lama di keluarga suku. Selama bertahun-tahun, dia selalu setia menjaga kediaman itu. Tak disangka, putra Paman Wang begitu hebat, hingga bisa dipercaya oleh Tuan Song. Maafkan nada bicaraku tadi. Saya minta maaf. Tuan Yuan, apa yang Anda bawa ini? Ini adalah beberapa pernak-pernik yang aku temukan di luar negeri. Tadinya ingin kuberikan pada desainer Su, tak kusangka bertepatan dengan hari ulang tahun Tuan Song. Sepertinya aku salah menyiapkan hadiah. Tidak apa-apa. Selama Sue senang, itu sudah cukup. Nona Su, lihatlah, ini adalah gelang yang tiada duanya di dunia. Untukmu. Pak Yuan sungguh perhatian. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Permisi. Mau menyuruhku minum susu lagi ya? Tidurmu kurang nyenyak akhir-akhir ini. Minumlah susu agar lebih mudah terlelap. Begitu sukanya kamu pada barang pemberian Yuan Xingkai. Apa maksudmu dia yang memberikannya? Ini jelas-jelas barang yang dulu kuberikan padanya saat kami menikah. Wanita buruk rupa, memalukan sekali. Akai, apa yang kamu katakan? Maksudku, ada apa sampai terburu-buru begini? Pelan-pelan saja. Lihat, ini apa? Ini karya desainer internasional, koleksi terbaru Miro. Hanya ada satu di seluruh dunia. Untukmu. Pasti harganya sangat mahal ya. Sayang, kamu baik sekali. Bisakah kau mengosongkan sedikit ruang di hatimu? Jangan memikirkannya lagi. Apa kau sekarang sedang cemburu? Ya, aku memang cemburu. Dia sudah memperlakukanmu seburuk itu. Kenapa di dalam hatimu masih saja memikirkan kebaikannya? Bukan dia yang kupikirkan, melainkan diriku yang dulu, yang masih polos dan bahagia. Song Sihe, terkadang aku sangat ingin kembali ke masa lalu. Hidup tanpa beban, disayangi orang tua, bisa menikmati hangatnya mentari di halaman setiap hari. Tidak seperti sekarang, aku selamanya terjebak dalam kegelapan. Aku tak bisa kembali lagi. King Cheng, setelah semua urusanmu selesai,
Aku akan membawamu kembali ke bawah sinar mentari. Sama seperti dulu, kau dan Paman Su bagaikan menarikku keluar dari jurang. King Cheng, berikan aku satu kesempatan. Aku akan membuatmu bahagia. Aku tidak punya energi sekarang untuk memikirkan hal ini. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Aku akan menunggumu. Jangan lupa minum susunya. Paman Wang, aku ingin mulai bergerak. Tuan Yuan. Paman Wang, tidak kusangka Anda dan Tuan Song ternyata punya hubungan seperti ini. Sangat pandai menyembunyikannya. Ai, apanya yang tersembunyi? Urusan putraku di luar negeri, jarang aku campuri. Kalau bukan karena Tuan Song, dia sungguh murah hati, masih memikirkan orang tua ini. Aku pun tidak menyangkanya. Tuan Yuan, apa Anda akan pulang ke kampung hari ini? Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan pulang hari ini? Begini, aku melihat di TV, kampung halaman Anda akan digusur untuk pembangunan. Kupikir Anda akan pulang ke sana. Penggusuran? Berdasarkan lokasi rumah Anda, sepertinya kompensasinya mencapai puluhan juta. Sinli saat ini sedang sangat membutuhkan dana. Paman Wang, aku akan pergi selama beberapa hari. Baiklah. Hati-hati di jalan. Buangkan sampah-sampah ini. Tuan Yuan ini, kenapa terlambat lagi? Benar, hari ini. Dia terlambat setengah jam lagi. Jangan-jangan dia tidak akan datang. Menurutku, dia ingin meninggalkan Xinli dan melarikan diri. Seandainya keluarga Su masih ada, perusahaan tidak akan jatuh ke tangan orang tidak becus ini. Para direksi sekalian, tenang saja. Grup Xinli namanya akan diganti kembali menjadi Grup Su. Tuan Song, di sana ternama Su, kalian. Ini adalah surat pengalihan saham dari mendiang pasangan Su kepada Yuan Xingkai. Sekarang, saham milik Yuan Xingkai telah dialihkan ke tangan saya. Saham di sini hanya berjumlah setengahnya. Meskipun Yuan Xingkai telah kehilangan sahamnya, tapi Anda hanya bisa menjadi seperti dia, yakni sebagai penjabat ketua, sampai sisa setengah saham milik putri keluarga Su itu ditemukan. Saat itu tiba, posisi kami akan menjadi sangat sulit. Benar sekali. Itulah tujuan saya. Datang secara langsung hari ini. Para direktur sekalian, berkat dukungan Anda semua pada Grup Su, perusahaan bisa bertahan hingga hari ini. Saya percaya pada Anda semua dan berharap Grup Su dapat terus berjaya dan makmur. Saya juga berharap kalian semua bisa menjaga rahasia ini untuk saya. Dokumen ini adalah hasil tes DNA saya dengan mendiang pasangan Su. Anda adalah putri keluarga Su, Su King Cheng. Sekarang belum saatnya Grup Su kembali sepenuhnya ke tangan saya. Saya butuh bantuan kalian untuk memberikan pukulan fatal terakhir pada Yuan Xingkai. Mulai hari ini, Grup Su akan bekerja sama dengan Grup Song. Apa kalian masih merasa khawatir? Jika ada dukungan dari Grup Song, maka kami pasti yakin bisa membantu Ibu Su untuk menguasai keadaan kembali. Benar kan? Benar. Kami tidak khawatir lagi. Kami akan menjaga rahasia ini. Nona Su, kami menunggu perintah Anda. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Nona, apakah Anda ingin melihat-lihat tempat lainnya dulu? 3 tahun tidak kembali. Kali ini,
datang ke tempat ini. Aku takut kau tidak akan sanggup menghadapinya. Saat orang tuaku pergi dulu, aku sangat pengecut sampai tidak berani datang ke lokasi untuk melihatnya. Yuan Xingkai, dia mengincar kelemahan ini. Makanya dia. Ini bukan salahmu. Siapapun orangnya juga tidak akan punya keberanian itu. Seandainya aku mengumpulkan keberanian dan melihatnya saat itu juga, maka tidak perlu membuang waktu yang begitu lama hanya untuk menuntut keadilan bagi orang tuaku. Beberapa tahun belakangan ini, Yuan Xingkai, dia tidak mengizinkan siapapun datang ke tempat ini. Bahkan kuncinya pun dia simpan sendiri. Hari ini, aku pergi ke kamarnya dan mencari cukup lama. Di bagian paling dalam lemari pakaian, baru menemukannya. Paman Wang, Anda pergilah sibuk dulu. Aku ingin masuk dan melihat-lihat sendiri. Ini. Halo. Ibu, tunggu aku di rumah. Aku segera sampai rumah. Ada berita bagus di rumah. Ibu bahkan tidak memberitahuku. Di rumah ada berita apa? Ibu, jangan main rahasia-rahasian lagi. Katakan saja, berapa uang kompensasi penggusurannya? Kau gila ya? Bagaimanapun, kita mengandalkan keluarga Su untuk menjadi keluarga kaya. Siapa yang berani mengusik rumah kita? Terlebih lagi daerah sekitar sini, sama sekali tidak ada penggusuran. Tidak ada penggusuran? Tian Jia ada bersama kalian. Kalian berdua sedang membicarakan pekerjaan atau berencana untuk... King Cheng adalah kekasihku. Tapi, sebagai penyelamat nyawamu, beri aku 50% sahamnya. Paman Wang, kenapa kau ada di kediaman Tuan Song, tua bangka? Beraninya kau membohongiku. Mama bukan hanya cantik, tapi juga pandai main piano. Mutiara ini membuat Mama terlihat semakin anggun. Hanya mulut kecilmu yang paling manis. Mama, katakan padaku, kenapa aku tidak mewarisi kecantikanmu? Sayang, kamu harus ingat, kepercayaan diri adalah kekuatan terbesar bagi seorang wanita. Mama, kalianlah alasan terbesarku untuk tetap bertahan hidup. Bu, kalian pasti meninggalkan sesuatu. Paman Wang. Katakan, siapa kau sebenarnya? Nona Su menggunakan nama istriku untuk menyelidiki keluarga Su. Katakanlah. Apa tujuanmu? Atau jangan-jangan, kau adalah istriku, Su Qingcheng? Buktinya belum berhasil kubawa keluar. Aku belum bisa mengaku sekarang. Tuan Yuan terlalu banyak berhayal. Lihatlah, baik-baik wajahku ini. Bagian mana yang mirip dengan istrimu? Aku hanya datang mewakili Tuan Song untuk menjenguk Paman Wang dan tidak sengaja masuk ke sini. Tidak sengaja? Paman Wang,
Pintu ini dikunci, kan? Apakah Nona Su bisa seceroboh itu? Nona Su, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sudah telanjur datang, jangan harap bisa pergi lagi. Nona Su, semoga harimu menyenangkan di kediaman Su. Buka pintunya, buka pintunya. Rensin, Nona Su pergi kemana? Malam ini? Kenapa kau tidak mengikutinya? Nona Su pergi ke rumah keluarga, Su menemui Paman Wang, dia melarangku ikut. Keluarga Su. Dia pergi menemui Yuan Xingkai. Yuan Xingkai kembali ke kampung halamannya. Katanya ada urusan penggusuran lahan, butuh 2 hari untuk kembali. Nona Su, sepertinya dia pergi menyelidiki urusan pribadinya. Kalian malam ini tidak perlu menunggunya kembali. Pulanglah dan istirahat. Baik. Lagi-lagi bertindak sendiri. Mungkin aku terlalu mendesaknya. Jalang itu, apa sebenarnya rencananya? Hari ini, jika kalian tidak bisa memberikan proyek yang bisa membangkitkan Xinli, enyah kalian semua dari sini. Apa lihat-lihat, perusahaan menjadi kacau begini? Apa itu salahku? Dulu saat keluarga Su mengelola perusahaan ini, tidak pernah sedikit pun, sampai berakhir seperti ini. Tuan Yuan, bagaimana bisa Anda memukul orang? Ingat ini, kalian semua hanyalah keledaiku. Mulai sekarang perbanyak kerja, kurangi bicara. Keledai? Kurasa kaulah si keledai bodoh itu? Ini bukan lagi Xinli, tapi grup Su. Apa katamu? Putri keluarga Su sudah kembali. Ditambah lagi, setengah saham yang kau serahkan pada Tuan Song, Yuan Xingkai, perusahaan ini tidak punya hubungan sepeser pun denganmu. Enyah kau. Keluar, pergi kau, cepat keluar. 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 Su Qingcheng. Zhou Yang. Bantu aku tanyakan pada Qingcheng. Kapan dia akan kembali? Baik, Tuan. Gawat, Tuan Song. Yuan Xingkai kembali lebih awal. Su Qingcheng, ternyata kau belum mati. Kau telah membohongiku. Nona. Su Qingcheng, bersama si tua bangka ini, menyingkirkanku hanya demi mendapatkan Xinli yang hampir hancur ini? Sudah 3 tahun? Apa cuma ini kemampuanmu? Hati-hati, Nona. Saat kau melihat video Tian Jia, ekspresimu tidak seperti ini, kan? Jalang. Aku akui. Itu memang sempat membuatku takut. Tapi lalu kenapa? Lihatlah, pada akhirnya siapa yang akan mati? Aku atau kau? Jangan pikir hanya karena kau ganti wajah, kau jadi orang yang berbeda. Biar ku beritahu, bagaimanapun juga, kau hanyalah wanita kotor yang pernah kutiduri. Kau juga merasa masa laluku bersamamu sangat menjijikan, kan? Lihatlah baik-baik nonamu ini. Betapa rendahnya dia. Apalagi yang mau kau lakukan? Paman Wang, lepaskan aku.
Yuan Xingkai, hentikan. King Cheng, dulu kau sangat menyukai ini. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tuan Song, datang tepat pada waktunya. Pas sekali untuk menonton siaran langsung ini. Tuan Song, lihatlah baik-baik wanita tercintamu di hadapanku. Betapa rendahnya dia. Ketakutan ya? Tuan Song, kalian benar-benar pasangan yang serasi. Meski aku mati, aku akan menyeret kalian ke neraka, agar menjadi sepasang suami istri yang mati bersama. Hati-hati. Zhou Yang. Nona Su, Berikan Tuan Yuan sambutan yang hangat. Aku ingin dia menderita ribuan kali lipat dari King Cheng. Ingat, biarkan anggota tubuh dan nyawa anjingnya tetap ada. Aku akan membuatnya merasa hidup lebih menderita daripada kematian. Baik. Tuan Song tidak perlu terlalu khawatir. Luka, tusukan Nona Su, tidak mengenai organ dalam maupun pembuluh darah vital. Asalkan beristirahat dengan baik, dia akan segera sembuh. Terima kasih, dokter. Lihatlah dirimu. Dulu saat bersamaku di Italia, demi memutihkan kulit, kau sudah berusaha begitu keras. Tapi sekarang, wajahmu pucatnya sangat menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah kau sedang bercanda denganku? Harga untuk menjadi pucat ini terlalu mahal, bukan? Kau sudah bangun? Aku pun mengira aku akan mati begitu saja. Bisakah lain kali kau tidak lagi mempertaruhkan nyawamu sendiri? Entah itu balas dendam atau nyawa orang lain, semuanya tidak sepenting dirimu. Bahkan nyawaku sekalipun, Yuan Xingkai dan Tian Jia-Jia. Tenang saja, tak satu pun dari mereka bisa lari. Kami hanya menunggumu bangun. Asisten khusus Zhou, aku mohon padamu, berhenti memukuliku. Jalang, pergi. Aku ingin kau mati. Mati kau. Tuan Song, Nona Su, lepaskan aku mohon. Semua ini adalah perkataan Tian Jia-Jia. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak bersalah. Yuan Xingkai, kata-kata yang kau ucapkan di depan aula persemayaman orang tuaku, apakah itu hanya karanganmu saja? Benarkah begitu? Ternyata kau mendengar semuanya. Su King Cheng, lalu kau mau apa? Kau hanyalah seorang wanita jelek yang pengecut. Kematian keluarga Sumu itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak berani melakukan apapun. Tuan Song, kau lihat kan? Wanita yang kau suka itu sama sekali tidak tega membunuhku. Pengawal. Apa yang kalian lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Su King Cheng, kau sedang melakukan pembunuhan. King Cheng,
dulu, bagaimana cara kalian membakar orang tuaku sampai mati? Apa seperti ini? Atau seperti ini? King Cheng, Nona Su, putri keluarga Su, aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Aku mohon. Aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan putriku. Apapun yang kalian inginkan, akan aku penuhi semuanya. Aku mohon pada kalian, lepaskan putriku. Aku memohon padamu. Jangan, jangan. Jangan. Aku bukannya ingin melepaskan kalian. Aku hanya sedang berpikir. Permintaan maaf kalian, orang tuaku belum menerimanya. Asalkan kau mau melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Apapun akan kulakukan. Seperti cara kalian tadi, bersujud dan memohon ampun kepada orang tuaku. Bersujudlah 49 kali. Jika kurang 1 kali saja, maka aku akan membunuhmu. Sujud. Kami akan bersujud. Ayah, Ibu, apakah kalian melihatnya? Permohonan ampun dari para pembunuh ini, apakah kalian sudah menerimanya? Aku ingin melaporkan Yuan Xingkai dan Tian Jiajia telah membunuh orang tua. Aku punya buktinya. Menantu keluarga Su, Yuan Xingkai, dan sahabat dari putri keluarga Su, Tian Jiajia, ternyata merekalah pelaku sebenarnya yang membunuh pasangan Su. Kebenaran masa lalu akhirnya terungkap. Semua berkat kembalinya putri keluarga Su yang telah bertransformasi bersama Taipan Internasional, CEO Grup Song. Kasus ini dibuka kembali. Kini, kedua orang ini dijatuhi hukuman atas pembunuhan berencana dan pembakaran dengan sengaja dan divonis hukuman mati. Benar-benar pepatah kejahatan menuai balasan. Aku harus pergi. Bisnis di Italia sana sudah tertunda terlalu lama. Harus segera aku urus. Maukah kau ikut denganku? Jika aku pergi, bagaimana dengan Grup Su? King Cheng, kuharap kau bisa memulai hidup baru. Dari segala aspek, termasuk urusan perasaan. Siha, 3 tahun ini, terima kasih banyak. Aku tak tahu bagaimana membalas budimu. Malam ini, aku akan pindah kembali ke rumah keluarga Su dan memulai kembali kehidupanku sendiri. Kau yang berada di negara asing, jaga dirimu baik-baik. Su King Cheng, aku benar-benar pergi sekarang. Jangan menyesal ya. Su King Cheng, tahan dirimu. Jangan minta dia tinggal. Selamat siang, Direktur Su. Semuanya. Masa depan Grup Su selanjutnya bergantung pada kita semua. Direktur Su, ada banyak wartawan di sini? Tadinya ingin Grup Su tetap low profile. Ternyata para wartawan ini benar-benar tidak mau diam. Apa perlu saya turun dan menyuruh orang mengusir mereka? Sudahlah, citranya nanti tidak baik. Jalan saja seperti biasa. Baik,
Direktur Su, proyek perhiasan grup Su kali ini telah mendapat sambutan luar biasa di dunia internasional. Boleh kami tahu apa rahasia kesuksesan anda? Tidak ada rahasia. Gambar ini saya buat sendiri. Ibu Su, grup Su, sekarang benar-benar telah kembali ke masa kejayaannya yang dulu. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda masih menaruh dendam pada kedua orang jahat itu? Orang yang sudah mati, apalagi yang perlu dipikirkan? Sebelumnya, semua orang mengira grup Su bisa bertahan karena bantuan grup Song, tapi sekarang terbukti itu karena kemampuan Ibu Su. Apakah Ibu Su masih berhubungan dengan Pak Song? Tidak. Pak Song, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya? Aku sudah cukup lama mengambil inisiatif, sekarang gilirannya. Nona, apa yang sedang Anda risaukan? Paman Wang, aku punya cerita tentang seorang teman. Ada pria yang merupakan rekan seperjuangannya, meskipun pria itu tidak bersamanya. Bukankah seharusnya pria itu tidak menghilang selama sebulan tanpa kabar, sampai-sampai tidak mau berteman lagi? Pria itu terhadap Anda, bukan, terhadap teman Anda, sudah berkali-kali menunjukkan ketertarikannya, kan? Kalau begitu menurut saya, dia mungkin ingin memutuskan komunikasi agar bisa merelakan perasaannya. Tapi, jika teman Anda itu merasa menyesal, masih ada waktu. Beritahu dia bahwa Anda merindukannya. Aku tidak merindukannya kok. Nona, perasaan Pak Song kepada Anda ini, orang lain pun bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak akan mungkin menyerah pada Anda begitu saja. Benarkah? Nona, Anda menyesalkan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dia tiba-tiba tidak menghubungiku, aku malah jadi merasa sedih. Aduh, Nona, mari ikut saya melihat sesuatu. Ini dari grup Song, surat tawaran kerjasama. Benarkah? Tuan Song besok akan datang ke grup Su untuk menemuimu. Bagus sekali, Paman Wang. Tuan Song akhirnya datang mencarimu lagi. Aku sudah menduganya, dia itu pria yang sangat setia. Jangan bicara begitu. Dia hanya datang kemari untuk urusan kerjasama. Song Si Che. Song Si He. Tuan Song, sudah lama tidak bertemu. Dan ini. Aku pacar Song Si Che, Selena. Kali ini aku ikut dengannya. Baru sebulan tidak bertemu, Tuan Song sudah punya pacar. Ya, aku tidak mungkin menunggu takdir selamanya, bukan begitu? Selamat datang. Kalau butuh apapun, katakan saja padaku. Aku juga bisa mengajakmu jalan-jalan. Terima kasih, Kak. Biar si She saja yang menemaniku. Direktur Su, Anda ceroboh sekali. Dokumennya sampai jatuh semua. Maafkan aku. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Kita bicara lagi nanti. Pria setia apanya? Menurutku dia itu pria brengsek. Hanya dalam sebulan, dia sudah mencari kekasih baru. Cinta seperti ini lebih baik aku tidak punya. Apa yang sedang Direktur Su keluhkan tentangku? Song Si He, kau gila ya? Aku jelas-jelas mendengar tadi. Kau terus mengataiku pria brengsek. Aku hanya ingin menemui Direktur Su untuk minta penjelasan. Baru lewat sebulan, Tuan Song sudah punya pacar baru yang manis. Waktu berlalu begitu cepat. Tidak bolehkah aku mengeluh sedikit? King Cheng, kau cemburu? Kau benar-benar semakin tidak tahu malu. Padahal kita sudah melakukan segala. Kenapa? Sekarang cuma pegangan tangan saja? Bu Su sudah malu-malu? Kamu kan sudah punya pacar. Tapi kamu masih begini padaku. Apa kamu tidak takut dia sedih? Aku tidak pernah bilang
Kalau dia itu pacarku. Tapi dia bilang. Dia bilang dia pacarmu. Lalu kenapa melihatmu begitu marah sekarang? Bagaimana kalau aku memintamu jadi pacarku saja? Menurutmu bagaimana usulku ini? Song Si-che, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kalian berdua lama sekali di dalam toilet? Aku. Kak, lipstikmu, kok berantakan begitu? Seperti habis dicium seseorang. Sudah cukup, Selena. Sandiwaranya sampai di sini saja. Terima kasih, Tuan Song. Busu, pacarku ini, ku berikan padamu saja. Song Si-che, kamu menyewa aktris untuk mengerjaiku? Busu, bicara apa Anda ini? Praktek adalah kunci kebenaran. Aku cuma sedang bereksperimen. Eksperimen apa, Song Si-che? Apa kamu kurang kerjaan? Apa menurutmu lucu melihatku marah? Membuatku malu, seperti tadi itu. Sangat menyenangkan bagimu, ya, kamu. Aku hanya ingin mencari ketulusan hatimu. Selamat pagi, Busu. Selamat pagi, Pak Song. Ada apa ini? Bukankah Busu bilang sudah tidak berhubungan lagi dengan Pak Song? Setelah sebulan berlalu, grup Su dan grup Song ternyata bekerja sama lagi. Kamu masih tidak paham juga? Pak Song sudah berhasil mendapatkan istrinya kembali. Istri apa? Grup Su dan grup Song baru saja sepakat bekerja sama, tapi Pak Song sudah tidak sabar. Langsung memindahkan kantornya ke tempat Busu. Istri sudah di depan mata. Dia takut istrinya kabur. Ya ampun, kapan ya aku juga bisa punya pria tampan, kaya, dan menggemaskan. Iri banget deh. Song Si-che, bisa tidak kamu jaga sikap sedikit? Karyawan kantor semuanya bergosip. Mereka bilang kamu itu bucin. Oh, ya? Kupikir kali ini aku sudah tidak terlalu agresif. Bagaimana caranya supaya kamu bisa bersikap normal? Menikahlah denganku. Song Si-che, aku sudah menolak lamaranmu 3 kali. Kenapa kamu masih membahasnya terus? Kita baru saja mulai pacaran diam-diam. Kamu malah makin ngelunjak ya. Kalau Busu tidak bersedia, maka aku terpaksa beraksi di depan semua orang. Song Si-che, aku sungguh rindu dirimu yang dulu, saat kamu masih punya rasa malu. Ransin, apa penampilanku hari ini sudah oke? Busu, pertanyaan ini sudah Anda tanyakan lebih dari 20 kali hari ini. Cantik, cantik sekali. Padahal ini pernikahan kedua. Tapi kenapa rasanya jauh lebih gugup daripada yang pertama ya? Itu karena orang yang Anda nikahi sekarang berbeda. Kamu ini sekarang sudah pintar menggodaku ya. Upacara pernikahan dimulai. Kepada mempelai wanita, silakan memasuki ruangan. King Cheng, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Hapus dulu air matamu sendiri, baru bicara.